Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa ala warasatul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Di kesempatan yang dirahmati Allah ini, kita akan coba bahas tentang sholat, tentang as-sholat. Berbicara tentang as-sholat atau sholat, coba kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumullahi qanitin. Di ayat ini kita menemukan dua model kata atau kalimat salat dalam bentuk yang berbeda. Di banyak ayat juga beberapa ini akan kita temukan. Nah, di ayat ini kita menemukan dua model ayat yang berbeda. Itu yang pertama, as-salawatu, ya, as-salawati menunjukkan kata yang bersifat banyak, ya, jamak. Tapi jamaknya di sini adalah jamak mahdud atau jamak yang terbatasi. Nah, sementara di kalimat berikutnya wassalati, salat di sini as-salati itu bersifat mufrad, ya, atau bersifat tunggal. Jadi kita menemukan dua kata salat dalam bentuk jamak mahdud, jamak yang jamak tapi dibatasi, dan mufrad. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, dari setiap ayat Al-Quran itu kita akan menemukan tiga model, ya. Yang pertama yang ada di sini yaitu as-salawatu dengan taut ta'nis, dan as-salatu yang bersifat tunggal atau mufrad. Dan kita akan menemukan di ayat-ayat lain itu as-salawatu jamak dari as-salatu. Dia akan menemukan dua kata yang bersifat jamak, yang bersifat banyak dari kata salat ini. As-salat, as-salawatu dengan ta'u ta'nis, dan as-salawatu dengan ta'u marbutah. Nah, perbedaan bentuk ini pastinya walaupun memiliki dan terbentuk dari akar kata yang sama, ketika dia berubah pola, berubah wajan, atau berubah secara istilahi maupun secara lugawi dalam kaidah ilmu tasrif, ini akan terjadi perubahan makna. Nah, walaupun memiliki kesamaan makna, tapi ada penekanan makna yang berbeda. Jadi tidak sia-sia, ya, ada perubahan yang terjadi dalam sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Arab, apalagi dalam bahasa Al-Quran. Di sini ingin disampaikan, ya, sebelum kita membahas lebih jauh, bahwa kata sholat, ya, di dalam Al-Quran itu kita akan temukan tiga model kata. Pertama yang bersifat mufrad atau tunggal, yaitu alif, lam, shad, lam, waw dengan harakat panjang, dan tak marbutah. Nah, itu bersifat mufrad atau tunggal. Sementara yang kedua, kita akan menemukan kata sholat
itu yang bersifat jamak ya, atau banyak. Dan ini terbagi ke dalam dua model. Yang pertama dengan model di akhir kata tersebut dengan ta'u ta'nis dan ta' marbutah. Jadi kalau yang bersifat mufrad tadi as-sholatu, itu sholat dalam bentuk kata mufrad, dalam bentuk kata tunggal. Sementara as-sholawatu jamak dengan di akhir itu ada kata apa, huruf ta' marbutah, itu menunjukkan jamak ghairu mahdud, jamak yang tidak dibatasi. Jadi jamak banyak yang tak terbilang. Nah, sementara ketika kata as-sholawatu kita temukan di dalam Al-Quran itu yang bersifat jamak yang diakhiri dengan huruf ta' ta'nis, itu menunjukkan bahwa kata as-sholawatu dimaksud adalah bersifat jam'ul mahdud, ya, jamak tapi dia terbatasi atau terbilang. Nah, ini tiga kata sholat di dalam Al-Quran ini akan kita temukan kalau kita ratilul Qur'ana tartila, kalau kita studi Quran, kalau kita membaca Al-Quran secara tartil, secara teliti. Itu akan kita temukan tiga model kata sholat di dalam Al-Quran yang memiliki makna, maksud yang berbeda secara pemaknaan. Nah, kata di ayat ini tadi sudah diungkap bahwa kita menemukan kata as-sholawatu dengan ta'u ta'nis dan as-sholatu yang bersifat mufrad dengan ta' marbutah. Nah, as-sholawatu dengan ta'u ta'nis di sini adalah jam'u tapi mahdud, jamak banyak tapi dibatasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan sholat 5 waktu. Jadi dibatasi waktunya, ya, dibatasi jumlahnya cuma 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan rokaatnya juga dibatasi, yaitu 2 rokaat, 4 rokaat, 3 rokaat dan 4 rokaat. Waktunya juga ditetapkan gitu. Subuh di waktu subuh, zuhur di siang hari, asar di sore hari, maghrib di menjelang malam, isya di waktu malam, dan seterusnya ya. Berulang terus, itu ditetapkan, ditentukan, waktu, ruang dan waktunya ditetapkan, ditentukan dan dibatasi. Nah, maka ketika kita melihat as-sholawatu di sini dengan ta'u ta'nis, maksudnya adalah sholat 5 waktu itu. Nah, kalau mufradnya di sini as-sholatu itu nanti bisa memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dia dihubungkan ke kata atau kalimat sebelum atau setelahnya. Kayak di ayat ini misalkan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, sholat di sini sholat mufrad ya. Nah, dia digabungkan ya menjadi satu makna yang yaitu sholat wusta. Jadi kayak jenis kata apa ya, kata majemuk atau apa gitu namanya. Jadi nggak bisa kita di sini mengartikan sholat dengan sendirinya, mengartikan al-wusta dengan sendirinya. Jadi ketika kita mendefinisikan sholat dengan ruang lingkup sholat as-sholatu ya, dalam bentuk mufrad, dan mendefinisikan al-wusta gitu. Ketika kita gabungkan itu memiliki definisi sendiri, walaupun
secara mana ada keterkaitan, karena nggak mungkin digabungkan kalau tidak memiliki dasar, tidak memiliki mana yang terkait. Tapi dia akan berubah mana. Seperti misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu rumah sakit, rumah makan gitu ya. Kita nggak bisa mendefinisikan makna yang terkandung di dalam rumah sakit itu mendefinisikan rumah dan mendefinisikan sakit. Maka cakupannya, ruang lingkupnya tidak akan ketemu. Nah, kita ketika itu digabungkan jadi rumah sakit, maka cakupan maknanya akan berbeda, ruang lingkupnya akan berbeda. Sama halnya dengan rumah makan. Nggak bisa kita mendefinisikan rumah makan itu dengan mendefinisikan rumah gitu, dan hanya mendefinisikan makan. Tapi ketika digabungkan menjadi rumah makan, memiliki arti atau mana tersendiri lah, maksudnya gitu ya, memiliki makna arti tersendiri seperti itu. Nah, di sini sholat wusta juga demikian. Nah, kalau kita terjemahkan di sini dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumullahi qanitin. Hafizu, ini hafizu ini juga secara bahasa ya, kaidah-kaidahnya kalau kita bahas cukup panjang. Tapi kenapa ini menggunakan hafizu ya, enggak ihfaz ya, enggak gitu. Ihfazu misalnya enggak gitu. Nah, ini kalimat perintah ya. Tapi mengandung subjek sebenarnya, mengandung apa ya, lebih tepatnya dia tidak sesederhana dengan mengartikan jagalah atau peliharalah, tidak sesederhana itu. Maknanya ketika dari kalimat hafizu ini lebih bermakna pada saling menjagalah atau saling peliharalah. Jadi ini nggak bisa kita terjemahkan, kita artikan jagalah sholat dan sholat wusta, nggak bisa begitu, jagalah sholat. Tapi ini bermakna saling menjagalah, saling peliharalah gitu. Jadi Allah memerintahkan ya, kepada para hafiz gitu, maksudnya ya, kepada para penjaga gitu ya, kepada para penjaga untuk menjaga ya, untuk memelihara gitu. Jadi untuk saling menjaga dan saling memelihara begitu maksudnya. Jadi hafizu di sini bermakna saling menjagalah di antara kalian gitu. Saling memelihara diri lah gitu kan, saling memelihara lah gitu. Karena ini di surat 2 ayat 238 ini nggak bisa melepaskan diri dari ayat sebelumnya, yaitu di 237. Karena di ayat 237-nya itu berbicara tentang masalah suami istri gitu kan, masalah pasangan yang yang sedang berselisih gitu, yang sedang berselisih terkait dengan perceraian, apakah sudah digauli dan belum dan lain sebagainya. Ceritanya seperti itu di ayat-ayat sebelumnya. Nah, sehingga mereka harus saling menjaga gitu. Maksudnya hafizu di sini sangat terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi saling menjagalah kalian gitu. Jadi Allah di sini memerintahkan gitu, untuk saling menjaga gitu, di antara kalian kalau emang kalian para penjaga gitu. Itu ya. Konteksnya ayat ini secara sabab nuzulnya enggak terlepas dari ayat sebelumnya. Bisa dibaca sendiri di ayat 237-nya, di situ kita lihat ada perselisihan
antara suami istri gitu. Yang mereka tunduk kepada hukum Allah dalam menentukan keputusan itu, sehingga Allah perintahkan untuk hafizu, saling memelihara lah ya. Saling menjaga lah gitu. Ini jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian gitu. Jadi jangan saling membuka aurat, jangan membuka keburukan dan lain sebagainya. Jadi maknanya ini saling menjaga. Nah, ini dikaitkan dengan ala sholawati wa sholatil wusta gitu. Karena kenapa istainu bisabri wa sholah gitu. Ini sangat terkait dengan ayat itu gitu loh. Jadi yang bisa menolong kita dari kehancuran, dari keburukan, yaitu dengan bisabri wa sholah, dengan kesabaran dan sholat gitu. Nah, maka perintah hafizu ala sholawati wa sholatil wusta ini, konteks turun ayat itu dalam rangka menjawab perselisihan. Makanya Allah perintahkan tadi hafizu gitu. Saling menjagalah kalian. Dengan cara apa? Dengan cara as-sholawat gitu. Caranya maka hafizulah ala atas sholat kalian, wassolatil wusta dan sholat wusta. Nah, secara manfaat dari ayat ini, maka ini kemudian di antara kita sebenarnya orang-orang yang beriman itu harus saling menjaga gitu loh. Harus saling memelihara, itu maksudnya. Jadi harus saling menjaga, saling memelihara. Dengan apa saling menjaga dan memelihara sesama kita orang beriman, yaitu dengan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Nah, kenapa dikatakan sholat 5 waktu? Karena as-sholawatu dengan tahu ta'anis di sini bermakna sholat 5 waktu, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Nah, sholat 5 waktu ini juga akan kehilangan makna ketika kita tidak menjaga sholat yang tidak saling menjaga tentang sholat yang wusta gitu. Nah, sholat wusta itu adalah sholat batin gitu. Sholat dengan menghadirkan batin. Artinya fungsi wawu di sini adalah wawul atop. Di situ ada isim atop, ya, ada ma'tuf, ada yang mengikuti dan ada yang diikuti. Gitu. Nah, wawul atop ini bermakna dua kata atau kalimat atau isim itu memiliki keterkaitan, yang memiliki hubungan integritas, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu fungsi wawul atop. Jadi ketika salah satunya tidak ada, maka kehilangan makna, kehilangan nilai ya. Sebagaimana dua sisi mata uang gitu. Jadi ketika salah satu sisi mata uang itu tidak ada, tidak diwujudkan, tidak direalisasikan, maka sisi yang lainnya kemudian tidak bermakna, tidak bernilai ya, sebagaimana uang ya, kalau yang satunya nggak ada ya nggak ada nilainya gitu. Sholat yang 5 waktu tidak bermakna kalau kita tidak sholat di dalam 5 waktu itu menghadirkan batin. Kalau hanya sholat raga dalam sholat 5 waktu tanpa menghadirkan aspek batin, maka kemudian sholat 5 waktu itu tidak memiliki nilai di sisi Allah. Maka dalam sholat 5 waktu, agar itu bernilai di sisi Allah, mau tidak mau kita harus menghadirkan sholat wusta, yaitu sholat batin, menghadirkan seluruh apa yang ada di diri kita ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, yang hanya semuanya itu kita komitmenkan, kita nyatakan lillahi ta'ala ya, karena Allah, untuk Allah dan seterusnya.
Namanya hafizu ala sholawati wa sholatul wusta, saling berjagalah, saling peliharalah di antara kalian ya, atas sholat yang atas sholat 5 waktu kalian, dan dalam sholat 5 waktu itu kalian menghadirkan batin kalian dalam sholat. Wa qumullahi, dan tegakkanlah Allah gitu. Qoma yaqumu gitu ya. Dirikanlah atau tegakkanlah gitu kan, atau hadirkanlah Allah gitu kan, seperti itu. Dan hadirkanlah Allah qanitin gitu. Dengan cara kalian tunduk gitu. Qanitin itu tunduk atau khusyuk ya, dalam bahasa lain bisa disebut khusyuk, tapi secara mana bahasa qanitin itu adalah tunduk. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang tunduk. Jadi berdirilah di hadapan Allah dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Seperti itu. Jadi di ayat 238 surat kedua, surat Al-Baqarah ini adalah perintah Allah kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk saling menjaga di antara kita atas sholat yang 5 waktu dan sholat wusta ya. Dan dalam itu semua itu ya, as-sholawati was-sholatil wusta wa qumullahi qanitin. Ya bisa dipisahkan tuh antara sholat 5 waktu, sholat wusta menghadirkan batin dalam sholat 5 waktu, dan kumu Allahi qanitin ya. Dan perintah untuk kumu ya, kumullahi qanitin, untuk tegak ya, menegakkan kalimat Allah gitulah, menegakkan kalimat Allah dengan ketundukan, kepasrahan, dan keberserah dirian diri kita itu ya. Itu kita baru bahas terkait dengan kita akan temukan 3 model kata sholat di dalam Al-Quran. Kita pertegas bahwa kita akan menemukan kata sholat dalam Al-Quran itu yang bersifat mufrad, ghairu mahdud, dan jam'u ghairu mahdud, dan jam'u mahdud. Yang bersifat tunggal, jamak tidak terbatas, dan jamak yang terbatas. Nah, secara pengertian lugawi, as-sholatu lughatan wa ad-du'a. Nah, itu sholat secara bahasa adalah doa. Ini arti ini kita bisa dapatkan di beberapa kamus ya. Kamus Al-Munawwir ya, kamus Lisanul Arab, dan kamus-kamus lainnya. Nah, kita juga nanti akan coba lihat apakah di dalam Al-Quran juga mendefinisikan tentang salat sebagai doa ini atau tidak. Nah, kata doa ya itu terbentuk dari kata kerja da'a, atau doa itu masdar dari kata kerja da'a yad'u, doaan ya. Da'a yad'u doaan, yang berarti kalau secara kata kerjanya itu da'a, dia telah memanggil, dia telah berdoa, dia telah memohon, dia telah meminta gitu. Dia telah mengharap dan seterusnya. Yad'u yaitu kata kerja sedang dan akan datang ya. Nah, itu masdarnya kemudian jadi panggilan gitu. Jadi panggilan, permohonan, permintaan ya, atau itu permohonan kepada Allah. Jadi doa itu masdar, maka harus dimaknainya, diartikannya adalah permohonan gitu. Permohonan, doa itu adalah permohonan gitu.
pemanggilan, ya, permintaan, proposal gitu ya. Jadi kalau ya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu melakukan permohonan proposal gitu, permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara bahasa sholat itu adalah doa gitu. Masdar dari kata kerja da'a yad'u yang artinya permohonan, ya, permintaan. Nah, kita bisa lihat juga misalkan bagaimana Al-Quran mendefinisikan sholat itu sebagai doa, ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ini ada kata doa ya di sini. Da'a yad'u, doa, dakwah, yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila telah bertanya kepadamu ibadi, hamba-hamba kehidupanku, hamba-hambaku, ani tentang aku, tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya diriku itu amatlah dekat. Jadi ketika ada yang bertanya atau yang meminta, yang bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad di sini, ya. Apabila ada dari hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku ini dekat. Gitu. Artinya di sini bahwa berdoa, ya, sholat atau berdoa itu kita bisa langsung dengan Allah tanpa melalui perantara apapun dan siapapun dan bagaimanapun. Jadi kalau mau berdoa, sholat itu atau sholat, ya, itu langsung kepada Allah. Kalau mau meminta langsung kepada Allah, karena Allah itu amat dekat dengan diri kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan menjawab. Ujibu. Ya, di sini ini kalau dikaji secara bahasa, ya. Wa idza, ya, sebelum sa'alaka dan kata ujibu itu memiliki keterkaitan. Tapi kita enggak ngebahas dalam konteks itu, sehingga ini bisa kita katakan bahwa pasti Allah menjawab, pasti Allah mengabulkan dakwah adai idza da'ani, gitu. Pasti, ya, kalau dia nggak pakai wa in sa'alaka gitu, nah pakai iza dan ini berbeda ya, sebagai sebuah, kita angkat sedikit ya. Ketika pakai in itu sesuatu yang tidak pasti gitu loh. Wa in sa'alaka maka sesuatu itu mungkin. Tapi ketika pakai iza itu sesuatu yang pasti. Pasti kalau kamu meminta kepadaku, aku pasti menjawab, gitu. Memberikan, gitu. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, di sini kita maknai Allah memastikan, gitu.
bahwa apabila hambanya itu dakwah, ya menyampaikan permohonannya, ya, menyampaikan permintaannya, ya, kepada Allah, maka proposal kita yang kita sampaikan kepada Allah, permohonan kita, keinginan-keinginan kita yang kita sampaikan kepada Allah, dipastikan Allah akan menjawab. Ini janji Allah gitu. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa hambaku kalau dia meminta kepadaku pasti aku jawab, kurang lebih seperti itu. Pasti ya, ini bisa dipastikan. Janji Allah seperti itu. Apapun itu permohonan kita, ya, untuk kebaikan kita, permintaan kita, proposal kita, pasti Allah akan berikan, akan Allah jawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila berdoa kepadaku, apabila memohon kepadaku, apabila meminta kepadaku. Cuma ada syaratnya apa? Falyastajibu li. Jadi ya silahkan berdoa kepadaku, silahkan memohon apapun kepadaku untuk kebaikanmu, kata Allah ya. Sampaikan proposalmu kepadaku. Itu doa. Cuma syaratnya falyastajibu li, ya, maka istajibu, ya, istajaba yastajibu, istajibu li, ini perintah ya, perintah Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Istajaba yastajibu, istajibu, ya, jadi fi'il amr di sini. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai makhluk kepada Khaliknya, menjalankan kewajiban-kewajiban atas amanah yang telah diberikan kepadanya, ya, pada manusia itu. Istajibuli, jadi syaratnya itu. Jadi jalankan aja perintah-perintah atau kewajiban-kewajibanmu terhadapku, jalankan gitu. Wal yu'minu bi gitu. Jadi ada aktivitas di situ ya. Jadi maknanya perintah itu adalah ketika harus dijalankan maka ada kegiatan. Maka maknanya adalah falyastajibuli itu adalah maka lakukanlah kegiatan-kegiatan gitu. Ini perintah Allah ya, Allah memerintahkan lakukanlah kegiatan-kegiatan atas kewajiban-kewajiban kamu hamba-hambaku terhadap diriku. Nah, apa itu kewajiban-kewajibannya? Ya, menjalankan amanah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan gitu. Secara keseluruhan. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi nggak bisa cukup dengan falyastajibuli, tapi juga harus wal yu'minu bi. Ingat ya, fungsi wawul atop, dia akan bernilai ketika itu terkumpulkan gitu. Kita memiliki hubungan integrated yang tidak bisa dipisahkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Wal yu'minu bi la'alakum yarsudun, dan berimanlah kepadaku gitu. Jadi perintah Allah di sini adalah lakukan, kerjakan kewajiban-kewajiban kamu terhadapku, lakukan itu perintah Allah, dan lakukan kegiatan-kegiatan beriman gitu. Wal yu'minu bi, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan keimanan kalian terhadap diriku gitu. Karena yu'minu itu kalimat kata kerja, berarti ada yang harus dikerjakan, perintah ya, yang wa yu'minu bi ya, untuk beriman ya, wa yu'minu bi, yu'minuna ya, amana yu'minu ya, berarti kata kerja ya, wa yu'minu bi, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan beriman terhadapku. Nah
iman itu dikatakan dalam hadis Rasul adalah i'tiqadun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa aqalun bil arkan. Jadi itu hadis itu juga pakai wawul atop. Ya. I'tiqad bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa aqalun bil arkan itu tidak bisa dipecahkan karena fungsi wawu di sini mengumpulkan menjadi satu makna yang akan memiliki nilai ketika salah satu ya yang terkumpul oleh kata wawul oleh huruf wawul atop ini tidak ada, maka itu kemudian dikatakan tidak bernilai. Itu ya. Jadi falyastajibu li wal yuminu bi la'alakum yarsudun, agar kalian yarsudun. Yarsudun itu kata kerja gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan juga agar kalian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kalian gitu kan, apa yang kalian kerjakan itu kalian itu berpedoman gitu loh, gitu. Menjalankan kegiatan kalian itu atas dasar ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fungsi ilmu ya. Fungsi dari ilmu Allah yaitu Al-Qur'an. Itulah yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Jadi ilmu Allah Ar-Rahman alamal Quran ya, alamal ilma Al-Quran, yang mengajarkan ilmu yang berfungsi sebagai Al-Quran, bil huda dengan petunjuk, nah, petunjuk ini adalah pedoman. Pedoman atau petunjuk ini adalah fungsi daripada Al-Quran. Dinil haq, objektifikasinya adalah di dinul haq. Itu ya. Jadi Ar-Rahman adalah fungsi Allah. Allah berfungsi sebagai Ar-Rahman. Karena kasih sayangnya gitu kan, karena kasih sayangnya Allah ya, maka Allah di sini berfungsi sebagai Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang gitu kan. Nah, atas dasar kasih sayang Allah alamal Quran gitu. Maka Allah mengajarkan ilmu kepada umat manusia dalam bentuk Al-Quran. Jadi konsep inna anzalnahu di sini ya, itu bermakna alam Al-Quran, alamal ilma Al-Quran. Jadi Allah menurunkan ilmunya, gitu kan? Ya, sebagaimana dulu terhadap Nabi Adam, Allah menurunkan ilmu kulaha gitu kan, asma kulaha gitu kan, dengan nama-nama semuanya gitu kan, alamal ilma gitu kan, yang fungsinya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah fungsi dari ilmu Allah. Nah, sementara hudan itu adalah fungsi daripada Al-Quran, petunjuk. Fungsi Al-Quran adalah Al-Huda sebagai petunjuk. Petunjuk ini adalah konsep. Jadi hudan sebagai fungsi Al-Quran dan Al-Quran sebagai fungsi dari ilmu Allah adalah konsep kehidupan umat manusia atau makhluk-makhluk Allah. Nah, persoalan objektifikasinya ya, kalau mau diobjektifikasikan dan tidak pun bagi Allah tidak masalah gitu loh. Karena ketika konsep yang diturunkan oleh Allah
kepada umat manusia ini tidak diobjektifikasikan, maka ketidakteraturanlah yang akan tercipta gitu, di kehidupan manusia dan alam semesta. Dan ketika itu mau diobjektifikasikan gitu kan, mau diambil, mau dipegang gitu kan, sehingga sanulqi ya gitu kan, tertancap di dalam diri kita gitu kan, menjadi qaulin sabit. Nah ini kemudian yang akan melahirkan sebuah objektifikasi gitu, dalam kehidupan. Artinya konsep itu terrealisasi seperti itu. Nah di sini itulah makna doa gitu. Nah, sholat secara bahasa tadi ya doa ya, dan secara istilah ya di banyak, kalau santri-santri hafal betul ya, doa lugatan as-salat lugatan wa doa, wa istilahan wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Salat secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun, perkataan atau dan pekerjaan. Kita nggak bisa cukup ngomong, cukup membuat pernyataan-pernyataan tanpa adanya perbuatan-perbuatan. Nah ini kembali di sini aqwalun wa af'alun itu ada huruf wawu, wawul atop, yang mengumpulkan dua isim ini ya, dua kata atau dua lafaz. Di antara lafaz aqwal dan af'al itu ada wawul atop. Nah, fungsi wawul atop di sini adalah mengumpulkan, menjadikan satu makna gitu, satu arti, satu nilai. Ketika salah satunya ditiadakan atau tidak dilaksanakan, maka tidak bernilai, tidak berarti. Kalian ngomong aja, ngomong gitu kan, kayak sholat 5 waktu, kalian ngomong aja sambil duduk, sambil santai, ngomong aja, ngomong inna sholati wa nusuki wa maya ya mamati lillahi rabbil alamin, nggak bisa, harus dengan pekerjaan, dengan af'al, tidak hanya akwal gitu. Nah dalam konteks sholat 5 waktu, di dalam sholat 5 waktu kita membuat pernyataan-pernyataan gitu kan, membuat janji-janji, membuat permohonan-permohonan, permintaan-permintaan, proposal. Nah itu yang kita lakukan dalam sholat 5 waktu, dan itu kita ekspresikan juga di dalam sholat 5 waktu dalam bentuk perbuatan. Perbuatan ini bisa dilihat dalam sholat 5 waktu itu dalam gerakan-gerakan sholat, dari mulai mengangkat tangan, rukuk, sujud ya, sampai i'tidal dan sampai tahiyat akhir, sampai salam. Nah aqwalun dan af'alun ini gitu. Jadi dalam pernyataan-pernyataan, dalam perkataan-perkataan, permohonan-permohonan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam sholat itu harus dimulai ya, harus dibuka dengan takbir dan harus diakhiri dengan taslim. Tuh. Ini kata kita melihat secara makna bahasa saja, dari kata aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya kalau kita artikan secara sederhana adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Nah, takbir itu apa? Taslim itu apa? Nah, ini kalau kita lihat dari kata takbir dan taslim ini, itu memiliki pola wazan yang sama, yaitu taf'ilun. Berarti dia merupakan masdar dari wazan af'ala. Jadi af'ala wazan
pola wajannya adalah pola wajan af'ala. Af'ala yufilu if'alan wa taf'ilan gitu. Sama halnya misalkan aslama yuslimu islaman wa tasliman gitu. Jadi akbaro yukbiru ikbaron wa takbiron. Ini beda ya, mananya ketika kita ngambil pola wajan misalkan salima yusalimu salamatan gitu. Salima contoh misalkan di kalimat taslim ya. Ini kalimat taslim di sini dia terbentuk ya, terbentuk dari kata dasar ya, pola wajan fa'ila ya, salima yusalimu salamatan. Berubah pola menjadi af'ala yufilu if'alan wa taf'ilan gitu. Seperti itu. Jadi kalau salima artinya selamat, sementara aslama itu adalah menyelamatkan gitu. Kalau nazala itu turun, maka anzala itu menurunkan. Nah, kalau aslama itu adalah penyelamatan, maka aslama itu menyelamatkan ya, aslama itu menyelamatkan, maka tasliman itu juga artinya adalah penyelamatan. Sama takbiron ya, takbir ya, itu kemudian membesar, artinya adalah membesarkan gitu. Jadi pembesaran atau apalah ya gitu. Jadi harus dimulai dengan membesarkan ya, dengan pembesaran Allah gitu kan, dan diakhiri dengan penyelamatan seperti itu. Maka dalam konteks sholat 5 waktu kita harus takbir Allahu Akbar, Allah Akbar ya. Allah yang harus kita agungkan gitu. Allahu Akbar, maha besar ya. Nah, aqwalun wa af'alun muhtatamatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim dalam konteks sholat 5 waktu itu kita perbuatan dan pernyataan kita itu harus dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu taslim. Jadi kan memberikan keselamatan ya, assalamu ya, keselamatan artinya warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuhu dan barokahnya Allah. Jadi keselamatan, rahmat dan barokah Allah. Jadi bitaslim itu ya, kita harus dengan af'al tahiyat akhir ya, duduk di antara dua sujud ya gitu. Apa duduk di akhir sujud, di akhir ya, itu apa namanya, at-tahiyat gitu kan, dengan kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, pernyataan-pernyataan itu, perjanjian-perjanjian itu yang kita ucapkan ya, itu harus bagaimana membuat diri kita selamat ya, membuat diri kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah. Jadi ketika kita sholat 5 waktu ya, as-sholawati wassolatil wusta, maka kemudian ketika kita sudah selesai sholat, di situ kita mendapatkan kedamaian, ketentraman gitu, kemenangan dan makna yang kata-kata yang semakna dengan itu. Nah, ini makna sholat ya.
di ayat sebagaimana ayat 238. Nah, bagaimana kita sholat? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, "Shallu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, gitu. Shallu itu kalimat perintah. Shallu, sholatlah kalian. Sholat itu apa? Itu nanti kita bahas, gitu kan. Sholat itu apa? Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sebagaimana kalian melihat diriku, aku sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Nabi Muhammad sholat? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Itu secara makna bahasa ketemu, aqwalun wa afalun mutatamatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim. Cara istilahnya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnah. Jadi definisi sunnah Rasul, ya, sunnah Nabi itu adalah aqwalun wa afalun, perkataan dan perbuatan Nabi. Afalun wa aqwalun Nabi itu adalah sunnah. Maka dalam sholat bagaimana akwal kita dan afal kita itu sesuai sebagaimana akwal dan afal Rasul. Nah, akwal dan afal Rasul itu apa? Yaitu muktatahatun bitakbir wa muktatamatun bitaslim. Seperti itu. Sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya, ulama-ulama, ya, bagaimana kita sholat. Itu seperti sholat 5 waktu, ya, kita takbir, berakwal, berafal, dan diakhiri dengan taslim. Cuma di sini penekanannya dalam sholat 5 waktu itu harus sholatil wusta. Nggak bisa sholat 5 waktu aja kalau sholat wustanya ditinggalkan. Itu sholat wusta itu harus ada di setiap sholat 5 waktu. Ini yang harus ditekankan gitu. Nah, bagaimana Rasul sholat secara sholat 5 waktu, kita sudah mengetahui dan memahaminya, ya, sebagaimana para guru kita mengajarkan kita sholat subuh, isya, subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib dan isya. Ya, itu ya. Nah, yang jadi penekanan kita kemudian bagaimana sih Nabi Muhammad sholat? Itu yang kemudian sholat kita itu akan diterima oleh Allah ketika sholat kita itu sholatnya sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, bagaimana Nabi Muhammad sholat? Ini kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Karena kalau sholat kita tidak sebagaimana Nabi Muhammad sholat, tidak bernilai, tidak ada artinya. Sebagaimana beliau berkata, yang bersabda, selalu, ya, memerintahkan kepada umatnya, sholatlah kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat diriku usolli, aku sholat.